Duduk semua. Iya. Jadi kita santai aja ya. Saya juga mau santai, saudara. Jangan tegang ya. Kalau ini acara Natal ada mainan, ada game, saudara ya. Biasakan kusuk ya. Ada malam Natal, ada sunyi senyap, sunyi semua, saudara. Ya. Tapi kalau kita ngikutin Tuhan, saudara, seperti ini. Maunya Tuhan apa sih? Ya, panitia siapin BYD ya hadiah ya, Ripka ya. Kamu tanggung jawab ya. Tanggung jawab ya. Katanya juara pertama dapat Sea Lion. Yang kedua M6 ya. Yang ketiga Atto 1. Nah, kamu yang tanggung jawab loh Ripka. Ya. Saudara, kita seringkali manusia itu fokus kepada hal lahiriah. Ya, kesehatan. Ini penting nggak Bapak Ibu? Ini penting ya. Ini penting Bapak Ibu jangan takut kalau disuruh general check up, itu jangan takut. Ya, banyak orang takut kan general check up. Kenapa takut? Waduh nanti kalau tahu sakitnya saya nggak bisa makan ini, nggak boleh makan ini, nggak boleh ini, ya gitu ya, takut ya. Itu konsep yang salah, itu persepsi yang salah Bapak Ibu. Justru ketika kita general check up kita tahu kan. Kalau kita tahu sejak dini itu bagus sekali. Ya, ada seorang ibu muda, saudara, dia rajin general check up tiap tahun Bapak Ibu. Dia ditemukan baru benih sel kanker serviks, ya rahim. Langsung penanganannya cepat, cuma berapa? Setengah jam ya. Dia datang, setengah jam ditangani, habis itu biusnya lewat, pulang. Ya, enak kan? Kenapa? Tahu sejak dini. Ya, ini penting ya. Ya, jadi jangan takut karena kenapa? Karena banyak orang takut sekali Bapak Ibu. Kami baru aja ketemu dengan teman kami dan ini mengagetkan bagi saya karena dia begitu rajin check up, general check up setiap tahun pasti general check up dan ini orang badannya kuat, strong Bapak Ibu. Dia bisa naik gunung, naik 4 jam, turun 4 jam dan enggak ngos-ngosan. Bulan lalu baru aja dia baru pulang dari Kanada, karena ada anaknya di Kanada, 3 bulan dia di sana, wah jalan terus, enggak ada rasa capek, enggak ada rasa ini Bapak Ibu. Padahal sejak dulu dia sudah punya masalah dengan jantungnya, cuman dia rajin, ya treadmill, EKG dia rajin gitu Bapak Ibu. Tapi bulan lalu saya kaget sekali karena mendengar dia tiba-tiba di bypass jantungnya. Tahu ya bypass Bapak Ibu ya. Jadi kalau bypass itu kalau biasanya bisa mudah di kateter. Di atas itu pasang ring. Ya, berapa ring ya, mana yang buntu pasang ring gitu. Tapi kalau sudah di bypass Bapak Ibu itu di black. Ya, betul-betul dipotong, Saudara. Karena apa? Ternyata salah satu katup dari jantungnya itu mati. Dan ini dokter bilang bukan terjadi bulan-bulan ini. Sudah beberapa tahun dia hidup dengan satu katup. Dokter bilang gini, harusnya kamu 2 yang terjadi. Pertama kamu harusnya udah mati. Kedua, mestinya kamu sudah stroke, lumpuh sebelah. Tapi enggak terjadi kan. Bulan lalu dia operasi bypass, ya itu mendadak aja. Jadi mereka suami istri lagi jalan pagi, tiba-tiba serangan tuh datang, wah langsung nggak bisa berbuat apa-apa gitu loh. Langsung cepat dilarikan ke rumah sakit dan diambil tindakan cepat, dokter berkata kepada anak-anaknya, saya khasnya kasih waktu buat kamu 5 menit. Saudara, gimana? Kalau orang tua kita dikasih waktu cuma 5 menit loh, bukan 5 jam, 5 menit. Keputusan operasi atau tidak. Di operasi ada resikonya, dan tidak dioperasi juga ada risikonya. Berarti sama-sama ada risiko kan. Saya hanya kasih waktu kamu 5 menit. Saudara. Mereka dialog sebentar 5 menit, mereka ambil keputusan. Oke, kami serahkan kepada Tuhan sepenuhnya operasi. Udah, tindakan saudara, 4 jam tindakan, ya. Lalu setelah itu kan masuk ruang ICU Bapak Ibu. Dan waktu masuk ruang ICU, itu semuanya pakai alat semua. Dokternya ngomong gini, papa kalian ini jadi hidupnya hanya pakai alat.
Salah satu alat dicabut mati. Ya, adik kelas saya, dia kepala asrama, dia di bawah saya usia mungkin baru sekitar 40-an, operasi bypass, nggak kuat lagi operasi mati. Ya, karena itu kan di black kan. Wah, itu luar biasa. Tapi bagi saya gini, wah, kok harusnya dia sudah mati beberapa tahun yang lalu atau sudah stroke, tapi kok bisa? Masih bisa hidup. Ini kan luar biasa. Ya, 5 hari di ruang ICU Bapak Ibu, ya, dia berkata, wah betul-betul justru ketika belum operasi pun Tuhan nyatakan sesuatu yang saya waktu ketemu dia bilang gini, Tuhan pesan buat kamu, Abednego, semua yang terjadi dalam hidupmu, Tuhan bilang gini, Tuhan yang atur. Wah, hebat saya bilang. Ya, saya mau mengunjungi dia, saudara, tapi dia yang kasih pernyataan. Wah, saya makan. Itulah hidup kita, saudara. Ya, kita pikir kita yang sehat untuk mau doakan yang sakit. Tapi kalau kita buka hati kita, dia yang menyatakan. Wah, ini kok bisa seperti ini ya? Ini betul-betul luar biasa. Dia mengalami Tuhan secara pribadi. Ya, sekalipun kami kemarin pulang, kami datang tuh belum terlalu sehat. Kesehatan. Jadi jangan kita berpikir kalau itu Pak percuma dong general check up. Toh hasilnya gini, enggak, tetap saudara, dia hanya jantungnya itu tidak di echo, itu masalahnya sih Bapak Ibu ya, mestinya di echo, itu yang penting ya, jadi ada EKG, ada treadmill, tapi harus di echo juga, kayak USG gitu, supaya tahu katup mana yang bagus atau tidak Bapak Ibu ya, itu soal kesehatan Bapak Ibu ya. Lalu yang kedua, banyak juga saat ini ya orang stres ya, salah satu kampus menyatakan Bapak Ibu seluruh fakultas-fakultas yang lain itu mahasiswanya menurun. Berkurang. Tahu fakultas mana yang paling meningkat hari-hari ini? Fakultas psikologi. Jangan-jangan ada lulusan psikologi atau lagi kuliah gitu. Kenapa? Ternyata hari-hari ini tingkat stres itu meningkat drastis. Meningkat, makanya orang mau jadi psikolog atau psikiater Bapak Ibu, supaya apa? Nanti banyak pasiennya, pasti akan terjadi kan, makin ke depan makin banyak yang stres dan sebagainya. Ya. Tubuh, yang kedua jiwa, orang pedulikan saudara, tapi jarang sekali kita peduli dengan perkara hati kita. Tema ini Bapak Ibu, saya dapat beberapa bulan yang lalu, jelas sekali Tuhan ngomong di hati saya, jelas nih. Ya, saya dengar sekali Tuhan ngomong, benar, aku di dalam engkau. Kalau bukan aku di dalam engkau, Tuhan bilang gini, kamu gak ada. Wih, saya ketika dengar itu Tuhan ngomong, saya langsung ngomong sama Ruth, sama istri saya bilang jelas sih Tuhan ngomong, benar Yesus dalamku. Kenapa? Karena ini yang terpenting dalam hidup kita. Kita boleh punya tubuh yang sehat, kita pula boleh punya jiwa yang sehat Bapak Ibu. Tapi kalau di hati kita bukan Yesus di dalamnya, ini bahaya. Kenapa? Karena ini berbicara tentang kehidupan kekal kita. Ya, tubuh kita sehat, bertahan berapa? Kita sekarang sudah langka ketemu orang di atas usia 100 tahun ya. Sudah ada, tapi hanya segelintir aja. Ada. Ya, orang-orang tua yang ada di Jepang, ya mereka tidak menikmati sukacita dalam hidupnya. Karena anak-anak mereka, taruhkan mereka di apartemen-apartemen, mereka tinggal sendiri, Bapak Ibu, dan mereka jarang dijenguk oleh anak-anak mereka. Ya, tim dari sosial dari Jepang aja yang akan memperhatikan mereka. Ya, kalau sampai mereka gedor-gedor, nanti nggak lagi ada suara di dalam, Bapak Ibu, berarti apa? Lansia itu sudah meninggal dunia. Itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Enggak bahagia. Ya. Jadi kenapa? Karena Tuhan mau, Bapak Ibu, satu-satunya yang ada di hati kita, itu dia. Tuhan tidak mau di hati saya ada istri saya. Sekalipun kami saling mencintai, kami dipersatukan. Ya. Tuhan gak mau di hati saya ada anak-anak saya. Tuhan tidak mau di hati saya ada pelayanan ini. Ya. Dan Tuhan tidak mau di hati saya ada toko sepeda. Tuhan tidak mau di hati saya ini ada hobi, ada apapun Tuhan gak mau. Tuhan mau di hati saya ada dia. Ya.
Silakan kita masing-masing cek. Benar enggak Yesus di dalamku? Jangan-jangan bukan Yesus di dalam kita. Tapi apa? Yesus-Yesusan. Ya, Yesus-Yesusan. Ini penting. Ini penting. Saya bilang Tuhan, terima kasih sekali. Ya, kita boleh tidak memiliki apapun di dunia ini. Saudara jangan saudara hidupnya merana, jangan saudara kecewa sama Tuhan, oke, marah sama Tuhan. Ya, bulan yang lalu akhir November saya khotbah, bolehkah marah sama Tuhan? Ya, boleh. Ya, boleh, kita bebas sama Tuhan kok. Tapi ingat, ketika kita sudah dengar Tuhan ngomong apa, saudara harus nyerah. Ya, tapi saudara jangan tahan. Tuhan, saya marah ini Tuhan, saya kecewa ini, kenapa hidup saya miskin terus? Tuhan, saya marah ini Tuhan, kenapa hidup saya penyakit terus? Yang tidak kunjung sembuh. Tuhan, saya marah ini Tuhan, kenapa pasangan hidup kok gak ketemu-ketemu? Apa sih kurangnya saya? Saya sudah terbuka, kok masih belum? Ya, baru jalan 5 bulan, putus. Bahkan sudah punya rencana planning untuk menikah, diputusin, dia selingkuh. Pergi dengan pria lain atau dengan wanita lain. Kenapa? Boleh berperkara sama Tuhan. Tapi ingat ya, kalau kita sudah kalah, ya Tuhan menyatakan sesuatu, kita nyerah. Oke Tuhan, aku nyerah, biar kehendak-Mu yang jadi. Bapak Ibu. Jadi Tuhan maunya kita seperti itu. Ya. Nah, mari kita hari ini cek masing-masing kita, ya. Benar enggak Yesus ada di dalamku? Jangan-jangan sudah puluhan tahun kita ikut Yesus, ya kita sudah pelayanan begitu luar biasanya, ya. Apalagi Natal seperti ini, Bapak Ibu, ya. Teman saya rata-rata yang di daerah bilang kami nggak bisa ikut Zoom bulan Desember. Kenapa? Dari tanggal 1 kemarin sampai tanggal 31 nanti, setiap hari Natal, setiap hari. Kenapa? Bergiliran. Ya, jadi setiap hari. Jadi kalau ada 30 gereja ya udah gantian. Kamu masih datang ya ke gereja saya, nanti saya tanggal 27 Desember ya. Oke, kamu datang ke gereja saya tanggal 28, giliran. Sehingga apa? Tidak lagi menangkap makna Natal sebenarnya. Hanya apa? Perayaan, hanya celebration aja. Hanya wah ini baru saudara. Ya, tapi bersyukur, saya bilang Tuhan saya bersyukur sekali. Tuhan bawa kita tidak lagi main perkara-perkara lahiriah begitu, tidak lagi main perkara celebration begitu, tapi kita main perkara ada Yesus di dalam hati kita. Amin. Kalau ada Yesus di dalam hati kita, Bapak Ibu, pasti beda. Pasti beda. Saya bersyukur 6 tahun yang lalu, ya, dalam persekutuan saya dinyatakan bahwa apa? Tidak ada Yesus dalam diri saya. Itu saya bilang terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sudah puluhan tahun mengembalakan, ya berkhotbah, membimbing orang terima Tuhan Yesus, baptis ratusan orang, ya kalau SPK dulu ingat ya, 30 orang, 40 orang sekali setiap angkatan, 50 orang gitu ya. Ya jarang yang 5 orang gitu ya, enggak ada. Karena wah jiwa-jiwa baru begitu banyaknya saudara. Tapi ingat, tidak jaminan. Ya, hidup kita ini tidak ada jaminan, Bapak Ibu. Gimana jaminannya? Kalau kita membuka hati kita untuk menyambut Dia. Gimana caranya? Roma 10 ayat 10 bilang begini. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Saya perhatikan. Ini enggak main-main. Karena dengan hati aja kita percaya saudara dan dibenarkan. Itu satu paket. Mudah sekali, simpel sekali Bapak Ibu. Agama yang bikin kita ruwet. Ya, bahkan pendeta kita yang bikin kita ruwet. Pemimpin-pemimpin rohani yang bikin orang ruwet Bapak Ibu. Kenapa? Karena agama tidak bisa membuat kita ketemu dengan Tuhan. Agama hanya membuat manusia pengikutnya menjadi menderita. Tadi kesaksian Henok kan. Hafal sih hafal. Tapi apa? Cuman hafalan aja. Ya, doa Bapak kami hafal-hafal, tapi tidak mengalami secara pribadi tentang doa Bapak kami. Saya baru saksikan yang minggu yang lalu kan, ketika seseorang diajarkan Tuhan tentang doa Bapak kami, wah, ya dia udah cari agama ini saudara. Dia waktu ketemu saudara tentang doa Bapak kami, dia bilang sudah,
Aku cuman mau ini aja. Ya, dia seorang Buddha yang sangat totok sekali, yang sangat kental sekali, Bapak Ibu. Tapi sebelum dia meninggal dia bilang sama anak-anaknya, kalian ke gereja aja, kalian jadi Kristen aja, kalian ikut Yesus saja. Kenapa? Karena papaku udah ketemu sang cinta. Hanya dia baca doa Bapak kami ya saudara. Ya, dia baca Alkitab karena dia mau selidiki, tapi dia ketemu dengan Tuhan, dia mengalami Tuhan secara pribadi. Dia bilang gini, hari ini Papa lepasin semua budaya, Papa lepasin semua pegangan Papa selama ini, Papa lepasin semua. Papa mau ketemu dengan sang cinta. Wih, waktu saya dengar kesaksiannya saya bilang gini, wow, keren ya. Kalau orang udah ketemu sang cinta, dia cuma percaya. Modal kita Pak, percaya. Dan dibenarkan. Kita bukan orang benar. Ingat, jangan merasa jadi orang benar, apalagi orang yang paling benar. Ingat ya, suami istri itu bisa berantem karena apa? Karena salah satu merasa dia paling benar. Istrinya terus yang salah. Jadi dia merasa paling benar. Atau suaminya terus yang salah, istri yang paling benar gitu. Enggak. Kita ini adalah orang yang dibenarkan. Saudara tahu dibenarkan? Awalan itu menunjukkan apa? Kita ini pasif. Kita cuma terima aja. Cuman percaya dan dibenarkan. Enak gak? Saudara tahu arti dibenarkan apa? Berarti semua kesalahan dihapus gak? Dihapuskan. Seorang terdakwa ya di pengadilan, dia membunuh. Habis membunuh dia memperkosa Bapak Ibu. Lalu sang hakim berkata begini, dengan proses peradilan yang begitu lama, mungkin berbulan-bulan terus. Lalu di akhirnya hakimnya bilang gini, aku putuskan hari ini orang ini dibenarkan. Saudara mau ngomong apa? Siapa hakim kita? Tuhan Yesus. Bapak, Ibu dan saya dosanya seabrak-abrak. Banyak sekali. Agama mengajarkan kita lakukan ini supaya kamu dihapus dosa kamu. Supaya darah binatang itu menghapus dosa kamu. Tiap tahun kita harus lakukan. Karena apa? Kita melimpahkan dosa kita kepada binatang itu. Semua agama seperti itu. Tapi Yesus bilang gini, kamu percaya aku. Semua dosamu yang dulu, dosa sekarang saat ini, dosa yang akan datang. Beres. Keren gak? Keren gak? Yang kita dengar selama ini cuma apa? Yesus menebus dosa kita yang lalu. Dosa kita sekarang mesti tanggung sendiri. Atau mesti minta ampun sama Tuhan. Apalagi nanti dosa yang akan datang. Tapi hari ini kabar gembiranya Tuhan mau sampaikan. Dosa lalumu, apapun itu kau sebut. Apapun itu. Sebejat apapun dosa lalu. Dosamu saat ini dan dosa yang akan datang. Semuanya Tuhan sudah selesaikan. Satu kali dia mati sampai selama-lamanya. Cukup percaya. Kita percaya dan dibenarkan dan dengan apa? Dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ini satu paket. Pak, saya sudah percaya dalam hati Pak, cukup dibenarkan. Enggak. Ini kan nyambung kan? Dan. Kata dan itu kan nyambung, bukan atau. Kalau atau kan pilihan. Ini dan. Dan orang mengaku dan diselamatkan. 6 tahun lalu saya bilang ketika saya dinyatakan Yesus tidak ada dalam diri saya. Karena hati saya ditutup dengan roh baik Bapak Ibu. Lalu saya bilang apa yang harus saya lakukan? Bapak terima Tuhan Yesus, mengaku. Oke, bimbing saya. Saudara, bagi saya itu sebuah anugerah yang luar biasa. Ya, seorang yang bukan levelnya pendeta, bimbing pendeta untuk terima Tuhan Yesus. Ngapain malu? Ngapain malu? Karena apa? Karena itu sesuatu yang luar biasa. Betul gak? Sesuatu yang menyelamatkan kita hidup kekal, ngapain malu? Kalau saudara dinyatakan gak ada Yesus dalam hidupmu, saudara mesti bersyukur. Tuhan terima kasih. Kok aku dinyatakan gak ada Yesus di dalam diriku, berarti selama ini siapa? Kalau gak ada Yesus dalam diriku selama ini siapa? Aku berarti kan. Betul gak? Paulus berarti. Broang. Merah. Enggak Immanuel. Kemarin baru dinyatakan lagi kan, saya bilang wah luar biasa, kita cuman ngomong bersekutu, kita santai aja Bapak Ibu bersekutu. Tuhan nyatakan lagi, ada lagi jalur penyembahan berhala
yang membuat setiap hidup kita itu bisa pegangannya Alkitab, bisa menjadi kebenaran buat kita, Bapak Ibu. Kita pegangnya hukum tabur tuai. Ya, oh kalau aku mendapatkan ini harus aku lakukan ini. Enggak. Dalam Tuhan tuh enggak seperti itu. Itu konsep dunia. Itu agama yang ngajarin. Kamu kalau mau harus begini, kamu kalau mau dapat pahala, kamu lakukan ini, 1, 2, 3. Kamu kalau mau dapat hidup yang kekal, kamu harus lakukan rukunnya ini, 1, 2, 3, 4, 5. Enggak. Dalam Tuhan enggak seperti itu. Di dalam Tuhan Bapak Ibu, ya, saya tidak mau beritakan supaya Yesus lahir di hatimu jadi bayi lagi. Tapi biar dia lahir jadi kekasihmu. Amin. Banyak orang menyatakan hanya dia lahir jadi bayi. Enggak. Kalau dia jadi bayi, kita yang bertindak, kita yang berbuat. Tapi hari ini sambut dia. Dia jadi kekasih dalam hatimu. Buka hatimu. Wahyu 3 ayat 20 jelas berkata, lihat, aku berdiri di muka pintu. Pintu apa? Pintu hati kita. Tuhan sudah ada di pintu-pintu hati kita. Ya, yang belum menyambut dia. Tuhan berdiri. Barang siapa yang membuka pintunya. Saudara, dengar, bukan Tuhan yang buka pintu. Tuhan kasih anugerah buat kita. Untuk bisa dengar suara dia. Untuk bisa terima undangan dia. Itu anugerah. Ingat, hidup kita ini hanya anugerah. Saya berkata kepada teman saya itu, hidup kamu cuma anugerah. Kemudian saya bilang ini, kamu sudah mati ya, ingat. Kamu sudah mati, yang hidup sekarang Tuhan Yesus Kristus. Serahkan hidupmu sepenuhnya. Ya, salah satu ada yang ngantar orang tuanya, saudara, berawat penyakit jantung juga sama, saudara. Orang itu bilang, ini pasti mati ini. Tapi waktu dia cek ulang, saudara, bisa ketemu dia bilang gini, wow, hebat, ini sih bukan kamu. Dia nyatakan, ini sih bukan kamu. Ini ada pribadi yang lain yang hidup di dalam kamu. Kenapa? Nggak mungkin kamu bisa hidup. Beberapa tahun, katupnya mati loh. Tertutup, tidak bisa berfungsi. Jadi ingat, Tuhan mau kita percaya. Untuk apa? Menyatakan kuasa Tuhan. Ya. Jadi kenapa kita harus buka pintu dari dalam? Karena handle-nya itu tidak ada di luar, Bapak Ibu. Setiap rumah kita kan ada handle dalam, ada handle luar kan. Ya kan? Kalau dari luar kan kita harus buka handle-nya. Ini enggak ada dari luar. Yesus enggak bisa buka handle itu. Tapi apa? Ada di dalam hati kita masing-masing. Kita buka enggak? Saudara dan saya punya pilihan mau buka atau tidak. Kalau kita berkata, enggak, saya enggak butuh Tuhan kok. Saya udah punya semuanya. Saya udah punya segalanya. Ya Maria ya, BYD saya udah punya beberapa. Ya, ngapain lagi? Ya, duit saya banyak. Saya sehat. Olahraga saya rajin, wah nge-gym saya rajin, semua saya teratur, makan saya sehat. Betul-betul saya tidak melanggarlah dengan hukum dunia yang ada, hukum alam yang ada. Tapi ingat, kalau bukan Yesus dalam diri kita, sesehat apapun kita matinya binasa. Wahyu 3 itu bukan buat orang di luar Kristen. Wahyu 3 itu buat orang Kristen. Saudara. Itu buat jemaat Laodikia yang suam-suam kuku, saudara. Yang rajin sih ke gereja, tapi hidupnya masih suam-suam. Hidupnya masih seperti itu aja Bapak Ibu. Makanya Tuhan bilang, lihat, aku berdiri di muka pintu. Aku mengetok pintu. Barang siapa membuka pintunya, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia. Saudara, Tuhan mau makan sama-sama dengan kita. Tuhan mau intim dengan kita. Tuhan cuma mau apa? Menikmati persetubuhan dengan kita. Enggak ada yang lain. Bapak Ibu, ingat ya. Itu aja Tuhan mau keintiman. Ya, Marta dan Maria. Saudara, Tuhan juga baru buka kan kepada kami Bapak Ibu. Ya, Marta kan dia sibuk. Mempersiapkan konsumsi. Salah enggak? Kan enggak salah. Ya, orang Natal juga sibuk siapin konsumsi. Tapi habis itu berantem panitianya, hanya soal konsumsi. Itu kan recehan sekali, bukan itu maknanya Bapak Ibu. Tapi kan bertahun-tahun orang alami gitu. Saudara. Ya, Marta ngomel kan, Tuhan kenapa kamu biarkan aku sendiri yang mengerjakan ini? Kenapa Maria saudaraku suruh duduk diam gitu? Saudara, Tuhan ngomong apa? Sama Marta. Marta, Marta, mengapa kamu menyusahkan diri? Bukan salah dengan masaknya. Enggak Bapak Ibu, enggak ada yang salah. Enggak ada salah dengan apa yang kita lakukan saat ini, enggak ada yang salah. Yang salah apa? Sikap hati kita.
Coba Marta, sekalipun dia lagi masak, dia lagi sibuk di dapur, tapi sikap hatinya, dia intim dengan Tuhan. Sama nggak dengan Maria yang duduk di bawah kaki Tuhan? Sama. Kalau orang cuma duduk-duduk di bawah kaki Tuhan, tapi sikap hatinya tidak mencintai Tuhan, itu namanya males. Kan kita bisa gunakan gitu. Oh, saya lagi berdiam diri dulu Pak. Saya lagi mau tenang dalam hadirat Tuhan. Saya lagi mau intim dengan Tuhan. Ya. Kamu nggak mau kerja? Enggak Pak. Tuhan lagi suruh mau intim saya dengan saya. Itu malas namanya. Ya, kita seringkali menggunakan hal seperti itu. Tapi apa? Sikap hati. Wah, Marta itu dia sibuk di dapur. Silakan. Ibu-ibu kau sibuk di dapur silakan. Bapak-bapak kau sibuk di kantor silakan. Tapi apa? Sikap hatimu tetap mencintai Tuhan. Engkau bekerja pun hatimu sedang menyembah. Yang sekolah, ya, engkau sedang sekolah pun hatimu tetap menyembah Tuhan. Menyembah itu 24 jam non-stop. Itulah hidup kita. Tapi bagaimana kalau Yesusnya masih di luar? Enggak terasa. Ya, yang hidup aku. Makanya fakultas psikologi meningkat drastis. Kenapa? Banyak orang stres. Kenapa orang stres? Karena tidak menyerahkan hidupnya kepada pribadi cinta, yaitu Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, dan saya, kalau serahkan hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan Yesus, tidak mungkin stres. Betul nggak? Kenapa orang stres? Karena dia mikirkan tentang hidupnya. Tuhan suruh berlibur, dia stres berliburnya. Kan aneh kita ini. Tuhan mau kasih kita enak, tapi kita curiga sama Tuhan. Itu loh kita. Kenapa? Karena Yesusnya di luar. Tapi kalau Yesusnya di dalam hati kita, enak. Ketika kami ngobrol dengan seseorang, wah dia cerita pengalamannya ini banyak luar biasa. Tapi pertanyaan dia gini, kenapa ya saya kok bisa emosi terus? Ini emosinya bukan biasa, emosi itu mau bunuh loh. Wah, saya bilang kan gampang. Kalau ada Yesus dalam dirimu, nggak mungkin keluarnya seperti itu. Betul nggak? Nggak mungkin. Saudara nggak usah bikin goal untuk self control, kontrol diri, penguasaan, nggak bisa. Nggak bisa. Izinkan Yesus tinggal di dalam dirimu, itu otomatis akan muncul. Kenapa? Bukan aku lagi yang hidup, tapi siapa? Yesus yang hidup. Saya lihat beberapa tahun ini Bapak Ibu di keluarga itu manifestasinya luar biasa. Ya. Di keluarga kami itu betul-betul terbuka apa adanya, nggak ada wah tunggu perasaan dia nggak enak ya, dia lagi capek pulang dari toko, yang enggak, langsung. Kalau nggak di grup, saudara ketemu langsung. Saya bilang gini, Tuhan, ini bukan saya. Kalau saya nunggu suasana baik, baru ngomong sama istri gitu, baru ngomong sama anak, baru tegur. Tapi sekarang enggak, langsung. Saya bilang, benar, Yesus nyata dalam kehidupanku. Yesus semua yang ambil alih Bapak Ibu. Ya, Tuhan mau apa? Kita tinggal buka hati. Kalau kita buka hati menyambut dia, Tuhan aku percaya hanya kepadamu Tuhan. Tidak ada pribadi aku percaya yang lain. Saudara. Ya, ingat banyak orang percaya sekarang udah kepada apa? Kepada pendetanya. Kemudian dia berkata pendetanya pergi ke luar negeri, dia ikut. Kelihatannya nurut ya, hati-hati. Saudara, saya bilang Tuhan terima kasih saya ini bisa menyesatkan banyak orang loh saudara. Ya ketika orang kagum dengan hamba Tuhannya, pada karunia Tuhan titipkan buat dia, tapi dia yang ambil kemuliaan Tuhan, ngeri sekali Bapak Ibu. Ngeri. Ya, dan itu yang terjadi hari-hari ini Bapak Ibu. Ya. Pendeta yang dicari, hamba Tuhan yang dicari saudara. Justru apa? Bukan membawa orang ketemu Yesus, tapi apa? Membawa orang ketemu aku. Aku kecil. Itu ngeri sekali. Ya, Tuhan ketemu dengan seorang perempuan Samaria. Di sumur Yakub itu jam 12 siang. Di panas terik itu. Perempuan ini gak berani datang di pagi hari atau sore hari. Malu ketemu orang lain Bapak Ibu. Kenapa? Karena dia sampah masyarakat. Dia gontak-ganti suami terus Bapak Ibu. Ya, ketika Tuhan bilang sama murid-murid, silakan kalian beli makanan di sana. Saya mau tunggu di sini. Ya, untuk apa? Ketemu dengan wanita ini. Bapak Ibu, ketika ketemu dengan wanita ini,
wanita ini adalah wanita yang sedang haus akan dunia ini. Makanya dia berganti-ganti suami. Dari suami pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, bahkan yang terakhir keenam pun. Saudara, tetap hatinya kosong. Dan Tuhan menawarkan buat dia. Kalau kamu, buka ayatnya. Kita baca Yohanes 4 ayat 13 sama-sama yuk. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Air apa? Air yang dunia suguhkan kepada kita. Air yang setan suguhkan kepada kita. Kelihatannya manis, kelihatannya nikmat. Tapi apa? Di balik itu maut. Di balik itu kematian. Wanita ini cari terus. Kenapa? Masih begitu kuat keinginannya. Makanya kalau kita, Yesusnya di luar hidup kita, itu keinginannya banyak banget. Percayalah. Nanti habis pulang berlibur ini Bapak Ibu, langsung punya planning. Nanti lebaran libur kemana ya? Nanti pulang libur lebaran, Natal libur kemana ya? Terus setiap tahun hidupnya hanya seperti itu. Bukan salah liburnya. Tapi apa? Sikap hatinya berlibur, healing, mau cari kepuasan. Gak bisa. Bohong itu semua. Bohong itu semua. Ya, saudara berlibur, saudara nikmati pribadi Yesusnya. Tuhan, terima kasih ya. Kok bisa Tuhan berikan hidup yang seperti ini. Saudara, perempuan ini, Tuhan bilang, kalau kamu minum sumur ini, air sumur ini, kamu haus lagi. Bapak Ibu minum air dari dunia ini, engkau pasti akan haus. Mungkin kau berkata, enggak Pak, saya puas. Ya puas sampai akhir tahun. Nanti masuk 1 Januari 2026, udah mulai masuk kerja lagi, mulai ini lagi. Waduh, Pak ruwet Pak udah. Ya, makanya banyak orang berpikir apa? Lebih baik aku mati aja, enggak kuat. Orang stres. Kenapa? Karena memikirkan hidupnya. Tapi kalau Yesus di dalam diri kita Bapak Ibu, kita tidak perlu memikirkan hidup kita. Tuhan yang bilang, waktu kamu tidur pun aku yang memikirkan engkau. Dan aku memberkati orang-orang benar pada waktu mereka tidur. Keren gak? Harta bangsa-bangsa yang aku akan berikan kepada mereka. Kita belum. Kita berpikir Taman Eden itu enak. Iya enak. Tapi harusnya situasi kondisi Bapak Ibu dan saya lebih enak dari Taman Eden. Kita di atasnya Taman Eden. Tapi belum kan? Kenapa belum? Karena kita belum minum air hidup itu. Ayat 14. Kita baca sama-sama. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Hanya buat 2025? Hanya buat 2026? Selama-lamanya. Saudara akan berkata gini, aduh kok enak ya. Cuman buka hati, percaya, mengaku dengan mulut. Bapak Ibu, ya, aku diselamatkan, aku dibenarkan. Enak ya. Kalau ada Yesus di dalam aku, kok enak hidup ini ya. Saudara, istri saya bilang begini, sekarang kok enak ya. Waktu yang ngatur, kita yang ngatur waktu. Kalau dulu kan kita yang, waduh buru-buru, waduh mepet gitu. Sekarang kok kita yang ngatur waktu. Udah kerja ini, kok masih banyak ya waktu kayak. Udah gini, kok masih banyak ya seolah-olah gitu ya. Enggak habis-habis. Itulah Tuhan yang berkuasa atas waktu. Tuhan yang berkuasa atas alam. Tuhan yang berkuasa atas segalanya Bapak Ibu. Jadi apa? Engkau tidak akan haus lagi. Ada masih haus? Haus pujian? Kurang ajar ya, saya nggak dipuji ya. Wah udah kerja capek-capek ya. Saudara, kita kan tinggal menikmati ini, betul nggak? Ya, benar Yesus dalamku ya. Ya, diam dalam cintanya dicabut Bapak Ibu ya. Tapi ketika beberapa kali saya datang ke sini saya lihat gini, wow. Saya bilang, Tuhan saya bersyukur ada apa? Ada orang-orang yang mau yang melakukan seperti ini ya. Itu apa? Bukan mereka yang melakukan, tapi siapa? Yesus yang melakukannya. Kalau kita yang melakukannya minta dipuji kan. Mana kok saya nggak dipuji sih? Mana saya nggak dibayar sih? Kalau aku yang melakukannya. Kita minta dipuji, kita minta dihargai, ya haus lagi.
haus pujian, haus penghargaan, haus ini, haus itu. Banyak kehausan kita, enggak akan pernah puas. Tapi kalau kita minum air hidup, yaitu pribadi Yesus. Tuhan bilang apa? Pertama, kamu tidak haus lagi. Tidak berhenti di situ. Berikutnya, sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya. Ingat, air itu harus air hidup dari Yesus. Jangan air apapun. Di luar Yesus airnya kelihatannya jernih, bersih. Tapi ujungnya maut. Hanya Yesus ujungnya hidup kekal bersama-sama dengan dia. Oke? Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi apa? Menjadi mata air di dalam dirinya. Artinya apa Bapak Ibu? Kalau menjadi mata air dalam dirinya, bukan kita yang mengusahakannya. Betul gak? Terus kan. Saudara kalau berdibur di daerah pegunungan yang airnya dari gunung, lihat tuh. Kan gak ada tuh di kamar mandinya airnya ditutup. Ada gak ditutup? Enggak. Kita, Mbak ini gak perlu tutup? Enggak. Pak pakai aja Pak. Karena apa? Free. Hanya sambungan paralon aja, airnya ngalir terus. Ketika kami ke Malang ke satu kolam tempat berenang, tempat kolam renang begitu gede, luas Bapak Ibu, ya. Saya tanya gini, "Loh kok airnya dibuang terus?" "Iya Pak, airnya gratis dari gunung." Jadi nggak perlu diganti, terus ngalir. Bahkan ada beberapa bilang, "Coba minum aja." Ada yang minum, saya sih nggak berani minum. Ada yang minum gitu. Wah, saya bilang ini keren ya. Udah mata airnya jelas, tinggal kerja sama aja dengan perusahaan air. Iya kan? Ya tinggal kelola. Kan airnya bagus sekali, bersih. Saudara. Tapi kalau dari Yesus, saudara, air itu pun suatu saat bisa berhenti. Betul nggak? Terjadi bencana, terjadi longsor, airnya bisa kotor. Tapi kalau dari Yesus, dia tidak akan berhenti. Dia akan menjadi mata air, jadi mata air sumber. Tapi bukan aku lagi sumbernya, Yesus sumbernya. Yang terus menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Saudara, kalau masih ragu, saudara kalau masih bingung, kita boleh ngobrol. Ya, ada teman-teman kita yang punya karunia-karunia yang bisa melihat, saudara. Ya, ini saya bilang ini alatnya jauh lebih canggih dari deteksi diagnosa apapun, betul nggak? Ya, teman saya bilang yang jantung bisa salah kok, tiap tahun, ya berapa juta dia general check up gitu. Kok bisa nggak ketahuan, saudara? Katup jantungnya ketutup mati beberapa tahun. Di EKG, di treadmill bagus loh, treadmillnya juga bagus hasilnya. Dia naik gunung, turun gunung 4 jam, nggak jadi masalah, nggak. Kalau ketahuan, oh ini ada yang nggak beres gitu kayak paru-parunya atau jantungnya, ini bagus, beres. Tapi alat yang Tuhan kasih buat kita, itu ada di masing-masing kita. Yang namanya apa? Karunia rohani. Karunia rohani itulah yang mengajarkan kita tentang segala sesuatu. Kita nggak perlu diajar oleh orang lain, tapi karunia itu. Cuman apa? Saya dan Bapak Ibu, kita belum membebaskan Tuhan. Kita belum mengobarkan karunia itu. Kita masih takut. Kalau salah gimana? Kita masih malu. Kalau aku gimana? Gak usah pusing. Kalau Tuhan nyatakan, saudara nyatakan. Jadi hari ini, saudara mau di dalam dirimu benar-benar kamu katakan BYD? Ingat? Bukan ingat mobilnya. Tapi benar, Yesus di dalamku. Kalau kita menyadari itu, ngapain kita stres? Ketika ada serangan iblis mau membuat kita stres, membuat kita mau mengasihani diri sendiri, membuat kita mau merana lagi, mau miskin lagi, bisa enggak? Enggak. Kita akan bilang gini, hei iblis, kamu pembohong. Hei iblis, kamu bapak pendusta. Ya, pemilik hidupku saat ini adalah Tuhan Yesus. Aku tidak berurusan dengan engkau. Aku tidak berurusan dengan engkau. Apa? Tapi Yesus, kamu sudah kalah. Kamu yang berurusan dengan Yesus. Kenapa? Pemilik hidupku adalah Yesus. Amin. Tuhan berkati kita semua. Mari saya undang kita bagi berdiri sama-sama yuk.